Salam lestari kawan-kawan semua. Itulah, karena kita hidup udah kayak mesin, jadi kadang-kadang otak yang memproduksi ide-ide kreatif itu jadi tumpul dan tidak berguna. Beberapa tahun yang lewat saya sibuk-sibuk develop channel ini dengan segala macam bentuk keterbatasan. Saya mulai pelan-pelan, saya perbaiki. Setelah monetize, setelah ada AdSense, jadi malas bikin video ya kan. Ya itu, karena AdSense YouTube juga nggak ngotak sih untuk youtuber pemula kayak saya. Dan ini saya mau membedah tentang salah satu sosok, salah satu tokoh yang saya kenal sekitar 20 tahun yang lewat di bangku perkuliahan. Sudah dikenal dengan nama Tan Malaka. Sosok ini saya kenal ketika saya mulai masuk ke salah satu universitas untuk berkuliah di sana, dan akhirnya tergiring lah ke dunia aktivis. Dimulai dari saya pernah terlibat menjadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian saya merancang sebuah gerakan aksi massa di salah satu di universitas tersebut karena isunya adalah komersialisasi pendidikan, ya kan? Dengan biaya kuliah yang luar biasa, ternyata fasilitas yang dijanjikan semuanya hanya tipu-tipu saja, hanya tipu-tipu belaka. Nah, ketika sudah mulai kritis dengan kondisi kampus saat itu, akhirnya saya tergiring lagi ke salah satu sebuah organ pergerakan. Bagaimanapun, di organ ini memang banyak mempengaruhi cara berpikir saya, bahkan cara saya berbicara berubah. Di organisasi ini, pendidikan yang paling kuat itu yang jadi sasaran pertama itu adalah ideologi, pemahaman tentang ideologi. Jadi pergerakan itu berlandaskan ideologi, bukan berlandaskan atas asas sosial, atau bukan berlandaskan pergerakan atas isu, atau bukan lagi bergerak hanya karena ada amplop. Dari keterlibatan saya di dalam organisasi ini, disitulah saya mulai mengenal buku-buku sang maestro dari Minangkabau, dari Pandam Gadang, Suliki, Kabupaten 50 Kota. Nah, di Ranah Minang itu ada 3 luha tanah datar, luha agam, dan luha 50 kota. Nah, beliau kebetulan lahir di situ, di daerah itu. Konon-kononnya, si Tan Malaka ini jago bela diri. Nah, karena ada sebuah histori yang teringat di dalam memori saya, dia pernah menghajar 2 orang kawannya yang orang Belanda. Nah, dia menghajar 2 orang itu sendirian. Itu bukan hanya cekatan dalam pola fisik, ternyata dia mempunyai pemikiran yang luar biasa. Sampai saya berkenalan dengan salah satu buku yang bernama Marilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Ini saya membahas tentang yang lagi ramai digadang-gadang, logika mistika. Nah, inilah aslinya ketika saya berada di organisasi tersebut, kita dilatih bukan hanya sekedar untuk membaca buku dan mendiskusikannya, tapi kita harus sampai ke fase untuk mengkritik karya tulis tersebut. Harus ada di fase itu. Nah, bahkan kalau bisa kita menemukan hipotesa baru sendiri dari buku yang kita baca, mungkin tidak terkait dengan apa yang diinginkan oleh si penulis tersebut. Nah, logika musika di situ jelas Tan Malaka menolak berbagai macam bentuk ketahlilan yang berkembang di masyarakat Nusantara pada saat itu. Ya, sekarang kita bilang masyarakat Indonesia lah, salah satu bagian dari Nusantara itu. Dia menolak itu, mengkritisi bahwa jika masih tetap terlena dengan logika yang demikian, maka perubahan untuk ke arah yang lebih baik itu tidak pernah ada. Nah, belakangan saya menemukan pencerahan yang luar biasa dari persoalan logika mistika.
Logika mistika dalam pemikiran saya bukan lagi hanya untuk mempersoalkan bagaimana fase manusia itu berada dalam pikiran yang mistik, bukan lagi tentang hal-hal gaib, bukan lagi tentang segala sesuatu yang menjadi kepercayaan yang mengakar di orang-orang kita. Logika mistika bagi saya hari ini adalah jika kita masih percaya pada negara ini, kita masih percaya kepada mereka yang mengelola negara ini, baik di eksekutif maupun di legislatif. Terlena dengan buayan kampanyenya, kemudian kita ikut-ikutan memilih, mengajak orang ramai-ramai untuk memilih, kita dapat 00 sekian persen dari hasil kerja kita. Setelah selesai dia lupakan semua kebijakannya, dia lupakan semua niatnya untuk support atau membantu konstituennya, membantu basis masanya. Iya, ketipu berulang-ulang. Itu yang membuat kita berada pada logika mistika. Mempercayai bahwa nasib kita akan berubah di tangan gubernur, nasib kita akan berubah di tangan wakil gubernur, di tangan wali kota, di tangan presiden. Itu yang the real, kita berada dalam logika yang mistika. Apa bedanya ketika misalnya kita mempercayai bahwa dengan memberikan sesajen atau sesembahan kepada sebuah pohon tua, kemudian nanti penunggu si pohon tua tersebut tidak akan memberikan azab kepada kita. Apa bedanya dengan kita mengagung-agungkan orang untuk memimpin negara ini agar kita bisa tidak mengalami kelaparan, agar kita tidak mengalami kemiskinan. Apa bedanya? Sama-sama mistik kan? Itu Tan Malaka. Saya mengagumi beliau, saya membaca karya-karyanya dari mulai Naruto di Republik, Penjara ke Penjara, hingga ke Madilog. Saya menemukan sebuah eksistensi pemikiran yang luar biasa, tidak pernah berkompromi. Andai saja kita berandai-andai Tan memimpin Indonesia hari ini. Bukan hanya logika mistika tentang hantu, gaib-gaib, dan segala hal itu saja yang sudah upgrade di dalam diri kita. Kita sudah ada di level logika praksis. Kita bergerak, kita berubah. Negara dan penyelenggaranya lah yang memastikan sumber daya alam yang tersedia ini tidak ada satupun yang masuk kantong mereka demi kepentingan pribadi mereka, mengalir ke seluruh rakyat. Ketika saya hari ini, mari kita selamatkan logika kita. Logika mistika kita hari ini lebih mengerikan dibanding logika mistika yang dibahas oleh Tan Malaka dalam buku Madilog. Salam perubahan. Kedepannya saya akan bahas ini terus. Bahkan nanti saya akan bahas masalah Tan Malaka lebih mendetail. Jika kalian suka, tinggalkan komen, like, subscribe, share, dan sebagainya. Saya mempercayai bahwa kita akan terus berlipat ganda, kita akan terus berduplikasi. Kita harus perbaiki dan kita harus rebut kemerdekaan kita. Kemerdekaan sejati kita, kemerdekaan kita yang 100% merdeka. Salam.